Sebelum memulai ceritanya, saya selalu mengingatkan untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya. Dengan hal ini, menjadikan Terserah Entertainment lebih semangat dalam membuat konten yang menarik. Terima kasih. Gue ketemu dua ibu-ibu, dia kan mau turun, dia nanya, dia mau naik kemana gitu, Gunung Ciremai. Terus nadanya hati-hatinya itu kayak aneh gitu loh, kayak bukan suara dia. Kayak dari dia nanya gue, dia mau kemana, itu suaranya beda pas dia bilang hati-hati. Asal ngeliat doang apa emang lu agak perhatiin juga? Diperhatiin, gue tegesin. Lu tegesin juga gitu? Iya. Batu linggan, batu itu yang Iya maksud mungkin kali ya, mungkin. Terus tapi gue di situ ngeliat ada nenek-nenek, gue nggak tahu ya dia siapa, nggak ngerti. Terus kanan kirinya dia tuh macan, yang satu kumbang, yang satu macan putih gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rayu. Balik lagi di konten podcast di channel Terserah Entertainment. Ya, kali ini gue kedatangan narasumber yang akan bercerita tentang ya ceritanya dia lah ya. Kenalin aja nih, siapa namanya? Tasya. Nah, Tasya. Kali ini kita akan ngebahas cerita Tasya. Tapi gue ingetin ke teman-teman semua yang ada di rumah, jangan ditelan mentah-mentah. Ini cuma cerita. Kalau emang ada baiknya silakan diambil, yang buruknya jangan diambil ya. Oke? Nah, kali ini lo punya cerita kan, maksudnya lo juga hobi naik gunung. Terus emang lo udah berapa gunung kira-kira? Saat ini sih 7-8 gunung. Wih, keren. Nah, ini lo ada cerita menariknya nih di salah satu antara 7 itu? Ada. Coba boleh Gue diceritain. mau cerita tentang pengalaman pendakian gue waktu gue ke Gunung Ciremai. Jadi awal mula tuh sebenarnya gue nggak dapet izin dari nyokap ke Gunung Ciremai ini, karena gue nggak ngerti ya alasan nyokap tuh kenapa gue nggak boleh naik ke gunung tersebut. Mungkin karena salah satu gunung legendaris di Indonesia ya. Ya, dan pada akhirnya gue nggak dapet izin. Gue mogok makan 3 hari demi naik gunung tersebut. Iya. Akhirnya gue mogok makan 3 hari. Mungkin nyokap ngerasa kayak kasihan juga kali ya. Ya udah, akhirnya gue dapet izin. Sebenarnya lebih ke maksain sih. Iya sih, benar. Lebih ke maksain. Akhirnya diizinin. Dapat izin. Dan akhirnya gue naik bertiga. Kebetulan gue cewek sendiri. Itu sama teman-teman rumah gue. Okay. Nah, awal mulanya tuh gue dari terminal Kebonjeruk itu mungkin jam 8-an nih, jam 8 gue ke terminal Kampung Rambutan. Dari terminal Kampung Rambutan itu sampai sekitar jam 9-an, kurang lebih 9 malam. Dari jam 9 malam gue langsung ngambil bis ke arah Kuningan. Nah, kurang lebih itu ke Kuningan itu 4-5 jam ya, kalau nggak macet-macet banget. Habis itu gue tuh turun di perempatan arah ke base camp Gunung Ciremai via Linggarjati. Dari situ gue turun, gue nyarter angkot ke arah base camp. Sampai di base camp, mungkin karena weekend ya gue naik ya. Sampai di base camp itu rame banget kan. Nah, terus kayak bingung juga gue mau istirahat di mana sama teman-teman gue. Akhirnya mereka bilang buat istirahat di dekat-dekat warung gitu kan. Memutuskan kita untuk tidak tidur. Itu sampai base camp kira-kira jam 2:30 kali ya, 2:30 jam 3. Pokoknya sampai Kuningan itu jam 1 jam 2 lah. Terus memutuskan untuk tidak tidur karena kita nggak tidur kan juga ngejar waktu, karena nanti pagi juga jam 7 kita start trek. Itu jam 7 kita mulai pendakian. Sebenarnya kan kalau dari Ciremai itu di base camp tuh di via Linggarjati itu ada ojek gitulah buat ke pos 1 Cibunar. Nah, akhirnya kita tidak memutuskan untuk naik ojek dalam kondisi belum tidur. Mungkin kurang fit juga kali ya. Terus kita jalan kaki itu kurang lebih sampai, kan start trek jam 7 ya, kurang lebih sampai ya? 45 menitan lah, kira-kira jam 7:30 lewat kita nyampe di pos 1 Cibunar. Kita ngisi air deh tuh di situ kan, karena salah satu mata air kan di situ doang. Setelah kita ngisi air, kita mulai pendakian kan tuh. Kita nanjak ke pos 2, kita break itu di pos 3.
kalau nggak salah nama posnya itu Kondangamis. Kita Itu break jam berapa tuh nyampe pos 3? sampai pos 3 itu kira-kira jam setengah 10 kali ya, Setengah 10. dari setengah 8. Dari setengah Iya, 8. karena kita jalan santai banget. Kita break, break minum biasa doang lah, ngerokok, ngopi ngerokok gitu lah. Pokoknya terus dapat kita break itu setengah jam ya, nggak sampai setengah jam, mungkin 15 menitan. Kita break, terus kita jalan lagi sampai pos 4, terus ke pos 5. Kita di pos 5 break lagi, kita ketemu pendaki 9 orang. Ketemu pendaki 9 orang, cerita-cerita ya kan, kita sambil ngopi ngerokok, terus cerita-cerita. Dan ternyata dia itu 9 orang dan 7 orang dia itu pemula. Jadi lu akhirnya ketemu 9 orang itu gabung. Di Jadi pos kita 3 itu? di pos 4. Oh, pos 4 ya. Pos 4, pos 5. Iya. Terus? Di pos 5, sorry. 5. Di pos 5 gabung, jadinya kita ber-12 dong. Nah, ternyata dia kan 7 orang yang pemula. Jadi 2 orang doang yang udah ngalamin pengalaman yang naik gunung gitulah. Terus kita gabung ber-12, akhirnya kita nanjak lagi. Karena cuaca udah sore juga ya, itu nggak sore-sore banget sih, pokoknya nyampe pos 5 itu jam 1, jam 2 lah ya. Jam 1, jam 2 siang. Terus nyampe pos 6 itu kira-kira jam 4 setengah 5. Karena waktu udah sore juga, akhirnya kita putuskan untuk diriin tenda di pos 6, Tanjakan Seruni. Akhirnya dapat space, mereka kan yang 9 orang kan bawa 2 tenda, dan gua kan cuma 1 karena gua ber-3 doang kan. Akhirnya diriin tenda itu 3 tenda kita diriin di situ. Dan malam pertama ini nih yang mulai kayak aneh bagi gue ya, maksudnya ada kejanggalan aneh. Jadi kan kalau di Seruni kan emang lahan space buat diriin tenda tuh kayak ya kecil banget gitu kan, cuman dapat 3 tenda, 3 sampai 4 tenda lah ya. Terus kebetulan di situ cuman tenda kita doang yang diri di situ kan. Terus abis itu malamnya kita tidur tuh, selesai kita makan tuh kita tidur itu jam berapa ya? Jam 7, setengah 8 itu, masih sore banget lah pokoknya. Mungkin teman gue belum pada tidur kan. Nah gue tidur di tenda sendiri. Dan itu tidur tuh kan rada miring gitu ya, tanahnya tuh rada miring gitu. Jadi gue tidur tuh kayak ngadepin jurang gitu. Jadi pala gue tuh di pintu tenda, teman-teman gue di depan. Gue tidur pakai sleeping bag dong. Itu kan otomatis kaki gue tuh ada jurang kan. Abis kaki gue ada jurang, teman-teman gue belum pada tidur. Terus gue kayak mau tidur tuh aneh banget, kok kaki gue kayak ada yang megang gitu. Serius? Iya. Jadi gimana ya? Kan sleeping bag tuh kan tebel ya. Tapi kayak ada yang sekilas tuh nyentuh kaki gue gitu. Gue kayak bingung, ini serius gitu kan, nggak mungkin dong temen gue mau iseng terus sedangkan itu tuh jurang gitu kan, nggak masuk. Walaupun iseng ya, sorry ya gue potong, jadi ke sleeping bag ya lu kaki lu itu bener-bener berasa banget kayak nggak pakai sleeping bag, nyentuhnya aneh sih. Iya. Lagi pula juga nggak masuk akal kan kalau kita itu kan jurang gitu kan. Terus akhirnya malam pertama itu subuhnya itu kita akhirnya selesai itu gue tidur, temen-temen gue masuk, gue tidur nggak ada apa-apa. Subuhnya kita mau nge-trek tuh jam 4 lah ya, jam 4 gue mau summit attack. Mau summit, bangun, sarapan, segala macam. 4:30 kita summit tuh, mulai jalan tuh 4:30. Jalan terus kayak emang aneh sih, kayak kanan kiri gue ada aneh-aneh gitu lah, kayak suara-suara aneh. Cuma mungkin nggak tahu ya temen gue denger apa nggak tuh nggak tahu. Tapi nggak lo omongin di situ? Nggak, karena emang pendaki kita kalau dengar apa-apa tuh emang nggak boleh ngomong. Ada aninya lah ya, ada peraturan sendiri. Terus akhirnya ketemu pos Bapak Tere, itu pos berapa? 7 atau 8 gitu. Lupa, soalnya kejadian udah lama juga sih. Terus? Ya terus singkat cerita itu nggak ada apa-apa sih. Singkat cerita gue sampai di Pangasinan itu terang kan sekitar jam 8:30 malam. Pagi. Oh pagi. 8:30 pagi gue sampai di Pangasinan. Air kita udah habis. Karena gini loh, sebenarnya tuh kita cukup gue tuh bawa 6 botol air mineral yang gede. 1 liter ya? Iya, 1 literan. Itu tuh 2 kan. Jadi gue 2, temen gue 2 lagi gitu kan. Sama 1 dirigen itu buat masak kan. Seharusnya cukup buat kita bertiga.
Cuman karena kita gabung bersembilan, jadi kita ber-12, itu nggak cukup karena emang mungkin yang pemula ini belum bisa meminimalisir saat dia minum pendakian itu loh. Ya jadi akhirnya air kita habis, gue memutuskan untuk tidak summit karena kaki gue juga sakit setelah kejadian yang dipegang itu loh, kaki gue. Oh itu berpengaruh ya berarti ya? Pengaruh banget, nggak sakitnya nggak. Tapi emang dari awal udah bisa sakit? Jalan. Nggak, sebelumnya nggak sakit. Oh sebelumnya nggak sakit. Cuman pegel biasa, biasanya kan kalau udah pakai salon pas gitu udah hilang kan. Wajar lah ya pegel-pegel mah. Terus kayak memutuskan gue untuk tidak melanjutkan. Sebenarnya mau melanjutkan karena gue kasihin kan temen gue yang satu ini, si Ikram ini, sebut nama aja ya. Kan gue bertiga, Ikram, gue sama Zikri. Si Ikram ini udah 3 kali, ketiga kalinya dia keceramain nggak muncak. Oh iya, makanya dia pengen banget muncak. Karena gue kayak ngargain, kasihan banget temen gue gitu kan, belum muncak gitu kan. Terus akhirnya gue mikir yaudah yuk coba paksain, gue coba memaksakan diri untuk muncak. Pada akhirnya di tengah-tengah gue nggak sanggup, terus gue bilang akhirnya si Zikri memutuskan untuk tetap muncak bareng mereka 9 orang, jadi ber-10, dan gue berdua pun memutuskan untuk balik lagi ke tenda turun. Dan turun pun kayak dari Pangasinan tuh kan gue emang berdua doang kan, dan itu kan banyak pendaki yang mau naik ke atas, nggak ketemu pendaki yang mau turun. Orang posisi rame ya? Rame, cuman kebanyakan tuh yang mau naik ke atas, summit, bukan turun gitu kan. Abis itu pokoknya singkat cerita gue turun tuh di pos Batu Lingga. Gue lupa itu pos berapa, pokoknya di Batu Lingga. Nah di Batu Lingga tuh kan ada batu cukup gede lah ya, cukup buat kalau kita duduk gitu sebenarnya. Cuman dia tuh kayak ada ditutupin kayak ranting pohon gitu, ranting pohon biar nggak didudukin atau disenderin pendaki kan. Itu kenapa tuh? Kenapa nggak boleh disenderin? Nggak ngerti. Apa gara-gara emang itu batu linggan, batu itu yang dimaksud kali ya? Iya mungkin. Terus tapi gue di situ ngeliat ada nenek-nenek, gue nggak tahu ya dia siapa, nggak ngerti. Tapi dia ada nenek-nenek duduk, kakinya tuh kayak duduk makan nasi di warteg, tau nggak? Iya, kayak duduk kayak gitu. Terus kanan kirinya dia tuh macan, yang satu kumbang, yang satu macan putih gitu loh. Serius? Iya serius. Gue juga nggak ngerti kan, kayak which is kayak ini apa lagi sih gitu kan, nggak ngerti lagi. Terus dia tuh kayak sambil mirih gitu, kayak gituin siri. Terus tatapannya sih gitu ke gue berdua. Kebetulan banget pas temen gue ngajakin break dulu yuk, terus gue cuma bilang nanti aja deh di bawah. Di lokasi itu minta break temen lo? Iya, pas banget. Terus gue cuma bilang aduh nanti aja deh, gue bilang gitu, nanti ke bawah lagi kita ketemu pendaki gitu, numpang makan kan, minta minum kayak gitu kan. Terus akhirnya pas banget gue ngomong kayak gitu, gue turun sekitar 20 meteran kali ya, turun itu ketemu pendaki, tenda pendaki yang lagi masak gitu lah. Itu gue lupa jam berapa itu, gue lupa. Terus gue numpang makan, akhirnya selesai makan kita pamit, dan itu gue kebalap lagi sama temen gue yang muncak. Pas gue mau jalan turun ke balik ke tenda tuh kebalap lagi. Jadi akhirnya ketemu. Tapi temen lu udah muncak. Terus? Dan gak ngerti itu bisa kayak gitu ya? Iya bisa kayak gitu, bentrok kayak gitu kan. Akhirnya ditanya gue kenapa, gue bilang gak apa-apa. Akhirnya kita turun, tapi gue dengan jalan kaki yang pincang-pincang. Itu pegel apa sakit? Sakit, bener-bener sakit. Dan niatnya kan kita mau balik kan, niatnya mau balik, selesai sarapan kita packing, kita pulang gitu kan. Nah dan ternyata gue nggak bisa buat turun lagi karena kaki gue sakit. Akhirnya berhenti. Akhirnya pas nyampe tenda gue nggak bisa jalan lagi. Akhirnya kita memutuskan untuk nginep 1 malam lagi. Dan iya di Tanjakan Seruni, di pos 6. Kita ngecamp semalam lagi, tapi yang 9 orang itu turun. Nah itu kondisi logistik gimana tuh? Aman? Logistik aman. Karena emang gue kalau naik gunung tuh selalu bawa lebih. Nah terus setelah dari itu mereka turun, kita titip ke pos yang dia base camp gitu lah. Kita titip bilang kalau kita tuh ngecamp semalam lagi karena kaki gue sakit gitu kan. Selesai itu kita bener-bener gimana ya, pas pada saat malam itu tuh kayak bener-bener nggak bisa tidur, kaki gue nyeri banget. Terus keesokan paginya, singkat ceritanya nih, keesokan paginya udah setelah itu gue packing lah ya, kita makan, kita packing, terus kita turun. Tapi gue memaksakan turun sih, sebenarnya nggak kuat, cuman kasihan juga kan teman gue. Turun itu sebenarnya gue diikutin itu dari kuburan kuda.
gue lupa itu pos berapa, itu ada nama kuburan kuda, itu diikutin kakek-kakek. Oh ini kayak kakek sekarang? Iya, kakek-kakek. Gue nggak tahu, gue which is nggak tahu itu dia suami istri apa gimana, nggak tahu. Terus dia itu ngikutin gue, cuman dia tuh kayak yang sampai gue inget sekarang ya, posturnya itu dia nggak tinggi-tinggi amat, nggak, cuman kayak sedang gitulah kayak kakek-kakek biasanya pada umumnya. Dia itu pakai celana hitam yang buat ke sawah, tau gak sih? Oh, iya. Ya yang ngatung gitu, terus sama kaos oblong putih, sama bawa parit yang buat iya aritan yang rumput ya? gitu ya, benar. Terus udah gitu dia bola matanya itu full black gitu, hitam semua. Gue juga nggak ngerti ini manusia atau bukan sih gitu kan. Dan gue tanya pas sampai di bawah, itu teman gue nggak ada yang lihat. Oh jadi sebenarnya dari awal lu ngeliat yang aneh-aneh itu lu cerita akhirnya sama teman-teman Pas nyampe di base camp. Oke. Jadi yang ngalamin lu doang tapi? Yang ngalamin gue doang. Mungkin temen gue cuma ngalamin kayak ya sekelibatan gitu pas kita puncak gitu. Lanjut nih ya. Yeah. Terus selang gue diikutin sama kakek-kakek itu ngikutin terus sampai bawah, sampai pos 2. Gua itu lu ngeliatnya gimana? Dia ngikutin di jalan belakang bareng? Enggak, dia di belakang gue, berjarak itu 10 meteran lah. Kondisinya dia diem aja sambil jalan? Diem aja gitu? sambil jalan, cuman sambil bawa waris nenteng-nenteng gitu. Gue gak ngerti maksud dia, tujuan dia apa, gak ngerti. Cuman emang dengan kaki gue yang pincang itu, pokoknya gue turun itu jam berapa ya? Gue turun itu siang lah ya, rada siang, jam 9, setengah 10. Gue turun itu sampai pos 2 dia ngikutin sampai keluar rimba lah ya. Itu jam berapa tuh kira-kira? Jam berapa ya? Gue lumayan lama sih, jam 2-an, jam 2 setengah 3. Karena kaki dengan dengan kaki yang kayak gitu. Oh berarti kalau pelan-pelan. siang lu jelas banget dong fisik dari kaki. Fisik banget, jelas banget. Kalau si nenek-nenek ini gue cuman lihat tuh dia kayak pakai baju kebaya jaring, nggak sih kebaya jaring yang dipakai nenek-nenek dulu. Iya, sama. Tradisional banget Iya, lah ya. benar. Udah itu doang. Terus rambutnya tuh kayak urak-urakan gitu. Karena gue ngeliat jelas karena itu siang kan, pagi gue ngeliat itu terang. Nah itu berarti kakek nyampe pos 2. Pos 2. Abis itu gue kan break sama temen gue di pos 2 tuh, ketemu pendaki kan. Mereka lagi pada makan buah gitu. Gue ikut gabung, tapi itu kakek belum pergi. masih ada. Sampai ngeliatin gue, bener-bener ngeliatin. Oh jadi lu jalan, dia jalan, lu berhenti, dia berhenti. Gue Kondisinya nggak duduk, nggak apa, berdiri aja? berdiri. Ngeliatnya kak? Ngeliatnya tatapan gue sinis. Gue nggak ngerti ya kesalahan gue apa, mungkin balik lagi ya kesalahan gue karena gue maksain waktu gue mau mendaki. Maksudnya dia ngebaca, nggak tahu juga ya, maksudnya Iya. ngebaca niatan lu lah yang maksa hati, gitu ya. Iya. Terus lanjut? Terus akhirnya sampai di situ gue makan buah bareng kan sama mereka, tetap ngeliatin kan, ya udah. Terus gue mikir ini ngapain sih gitu kan, emang gue salah apa sih gitu, perasaan gue nggak aneh-aneh di gunung gitu kan. Mungkin kalau niatan gue mau naik ya udah naik, cuman mungkin cara izin gue yang salah gitu kan. Mikirnya ini ngapain sih, sumpah itu bener-bener penuh dengan tanda tanya. Gue nggak ngerti dia mau ngapain. Akhirnya ya udah, terus gue jalan, tiba-tiba dia hilang gitu aja. Nah itu menurut lu 12 orang itu bener-bener nggak ngeliat, kecuali lu? Kalau Kan jumlahnya jadi 13 kan dong sama lo kan? 12. Oh 12. 12. Kan Terus- mereka 9, gue bertiga. Terus semua itu nggak ada yang ngeliat? Gue nggak tahu ya kalau 9 orang pendaki itu karena nggak interogasi. Jadi kan dia balik duluan. Nah itu lu ngeliatin dia itu asal ngeliat doang apa emang lu agak perhatiin juga? Diperhatiin, gue tegesin. Lu tegesin juga gitu? Iya. Gue tegesin karena waktu gue ngeliat nenek-nenek juga Lu kayak. tegesin juga? Iya, gue pas dia temen gue jalan duluan, gue stuck, gue diem. Kayak ini ngapain gitu kan, ngeliatin gue, ini siapa sih gitu. Gue pikir kayak nenek-nenek mungkin nyari ranting pohon gitu Iya. buat masak atau apa gitu kan. Ternyata enggak, bukan. Soalnya kondisi juga di batu lah ya. Iya, di dan, batu. dan itu batu nggak boleh Yang, disenderin. kemungkinan nggak boleh buat duduk gitu kan. Dan gue sempet baca artikel sih tentang yang gue lihat itu ya. Sebenarnya gue nggak suka sih. Baca-baca artikel bukan gitu. bukan baca artikel, sebenarnya gue nggak suka kayak baca-baca kisah mistis gitu. Oh, iya. Cuman gue penasaran, gue lebih ke baca artikel kan. Dan kalau nggak salah nih ya, kalau nggak salah yang gue baca tuh, gue baca kalau kakek ini mau buka jalur Linggasana, cuman warga tuh nggak setuju, terus tiba-tiba dia ngilang gitu. Singkat ceritanya segitu. Kok ngilang? Oh berarti itu pada masa dia hidup, berarti Pas zaman masa lalu. dia hidup, iya, Oke. gue nggak tahu itu tahun berapa. Mitosnya, artikelnya gitu. Kalau si nenek-nenek ini emang katanya penunggu Gunung Cermai, kalau nggak salah namanya Nyilinggi. Nyilinggi ya. Kalau nggak salah namanya. Salah satu penunggu lah ya. Salah satu penunggu lah ya.
ya gue gimana ya ketemu salah satu. Tapi oke sih, maksudnya pengalaman lu juga bisa nerima itu kan, maksudnya kondisi juga lu nggak panik apa nggak takut lah, ada lah pasti lah ya. Takut pasti ada lah, nggak bisa ngebohongin Nah, diri. cuman kan gue juga sebagai cowok ya, kalau gue sih lebihnya ke bercanda ya, tapi kan kalau lu kan lebih kalau ngomong nanti ditahan-tahan Lebih berarti ya. iya, lebih kayak mendem sendiri aja lah, nanti ceritain waktu di base camp. Oke. Sebenarnya sih itu Sebenarnya takut, cuman Iya mau sih. gimana lagi. agak serem sih sebenarnya kayak gitu. Soalnya kondisi lu itu siang loh. Iya, Ya benar. kan siang kan itu benar. dari kakek sama nenek itu siang kan. Iya. Dan itu masih jelas. Masih jelas. Iya. Kalau waktu gue summit kan emang banyak sekelibatan suara-suara aneh gitu lah ya. Cuman gue cuek. Nah, itu berarti emang ini pengalaman pertama lu yang lihat jelas dari selama 7 gunung lu naik ini. Lu Iya, baru pengalaman ini doang. pertama Ya? kali jelas. Wah, ini gokil sih. Maksudnya lu udah naik beberapa gunung, akhirnya dapat pengalaman seperti ini. Nah, kira-kira kapok nggak naik gunung lagi? Enggak lah, ya, enggak. masih. Enggak. Tapi Mungkin kan kalau kayak gini kan karena kesalahan gue pribadi kan. tapi sebenarnya kalau gue runut dari awal ya, kesalahan lu tuh bukan di gunung, bukan maksain summit, tapi lu izin sama orang tua, Iya, bener-bener. nggak dibolehin lu mogok makan, akhirnya diizinin karena terpaksa maksain. kali ya. Ya bisa dari situ juga Iya, ya kan, itu mungkin. kan banyak faktor kan. Banyak bisa faktor. jadi. Tapi bisa masuk juga sih karena kan itu yang ditongolin kan lu doang ya. Iya. Nah, maksudnya dari awal perjalanan yang Iya. bermasalah sebenarnya lu bener-bener, juga iya, ya. bener, gua doang Lu gitu. nggak diizinin apa Iya, gimana bener. kan? Karena oh iya, gue lupa. Ada satu lagi. Waktu itu gue di perjalanan dari Kampung Rambutan ke Kuningan, Iya. gue ketemu satu ibu-ibu, dua ibu-ibu deh, dua ibu-ibu. Ini pas pulang? Pas perjalanan. Oh, pas perjalanan. Gue ketemu dua ibu-ibu, dia kan mau turun, dia nanya, dia mau naik kemana gitu, Gunung Ciremai. Terus nadanya hati-hatinya itu kayak aneh gitu loh, kayak bukan suara dia. Kayak dari dia nanya gue, dia mau kemana, itu suaranya beda pas dia bilang hati-hati. Terus yang kedua itu dia ngomong, ibu-ibu yang kedua tuh cuma bilang hati-hati ya, itu bukan sembarang gunung gitu. Dia cuma ngomong kayak gitu sih. Pas- Jadi sebenarnya gini ya, gue juga nggak tahu ya. Banyak kejanggalan sih. Pendaki lain juga ngerti apa enggak. Jadi sebenarnya tuh kalau yang gue lihat pendaki sekarang itu pengen itu naik gunung ngikutin hype lah kayak Iya. foto Instagram bagaimana. Demi Instastory. Nah ya. sebenarnya tuh gunung itu juga punya sejarah panjang kan. Maksudnya Benar. di situ juga ada lelaku-lelaku yang lu nggak boleh ngelakuin Iya, inilah, benar, ngomong benar. inilah. Ya takutnya sih edukasi aja nih, maksudnya ini aja ada pengalaman karena apa tuh izin orang tua, kalau orang tua udah nggak boleh, jangan. Iya, jangan masih ditiru ya, masih guys. masih untung selamat nih. Jangan Bisa ditiru. nggak selamat kan bahaya kan, bisa ngari di sini. Jadi ya sebenarnya sih itu aja sih kalau untuk teman-teman, pahamin dulu mau naik gunung apa, tersebut, iya. sejarahnya apa, ya sambil ilmu pengetahuan juga lah, mempelajari kayak gitu-gitu kan, karena kan di tiap gunung itu berbeda-beda, treknya beda, cuacanya beda, emang lingkungannya juga berbeda. Jadi ya kalau untuk teman-teman di rumah untuk pengen naik gunung, usahain bener-bener dari persiapan lah, itu paling Fisik nomor satu, sih, iya, fisik fisik. ya. Ini buktinya ada di awal ada konflik, nggak bisa naik gunung karena nggak diizinin. Akhirnya pas naik maksain. gunung ada kakinya sakit lah, ngeliat Iya, ini benar. itulah, jadinya ya lain kali jangan kayak gitu ya, untuk yang di rumah juga, untuk lu juga. Iya, Maksudnya benar. besok-besok kalau emang Jadi tahu. pengalaman Iya, aja. Sebenarnya gini loh, kita naik gunung itu sama aja kayak kita bertamu ke rumah orang. benar Iya nggak sih? ke rumah kakek nenek lebih Iya, tepatnya, benar. itu kan tempat leluhur kita Iya kan. benar. Kayak lebih sopan aja sih. Iya sih. Tahu aturan lah. Kayak lu kalau ada tamu yang nggak suka kayak sembrono di rumah lu, pasti lu marah dong. Itu aja sih. Jelas, benar. Itu Iya sih. gitu aja sih. Ya paling sih itu aja sih untuk kali ini ya. Bagus juga nih ceritanya nih, sebenarnya ada edukasinya, ada jadi buat gambaran juga kalau emang mau naik Gunung Ciremai ya. Kalau dari Jakarta bisa dari terminal Kampung Rambutan sampai Kuningan bla bla bla, itu bisa kalian terapin aja lah kalau emang pengen naik Gunung Ciremai, tapi tetap ngikutin syarat-syarat yang udah ada lah. Maksudnya kayak fisik apa logistik, jangan ini kalau kemarin kekurangan air ya. Kurangan air, iya. Kondisi berarti nggak hujan. Nggak hujan. Tuh jangan lupa, Nggak maksudnya lihat bisa. cuaca juga Iya, ya, benar. kalau emang lagi musim hujan bawa jas hujan apa gimana. Oke paling kali gitu doang sih, keren sih ceritanya. Wajibin bawa air lebih sih kalau lewat Linggarjati. Soalnya lu benar-benar limit air. Limit. Udah gitu mata air cuman di pos 1. Masa iya dari kita dari pos 6 turun lagi ke pos 1 naik lagi, nggak mungkin Nggak dong. mungkin ya.
Oke, kali ini ya gitu aja sih cerita dari Tasya, pengalaman dia naik gunung gimana. Yang udah berpengalaman bisa dibilang berpengalaman ya, karena udah 7 gunung yang dinaikin sama dia. Oke, kita akhiri di sini aja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.